Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu basic analisa technical trading, yaitu support and resistance analysis. Kita gabungkan dengan supply and demand trading strategy. Sekali lagi, di episode kali ini kita akan membahas salah satu strategi technical trading yang paling basic, yaitu support and resistance. Kita gabungkan dengan supply and demand trading strategy. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu support and resistance, di mana di support and resistance analysis itu terbagi ke dalam dua setup, yaitu SBR dan yang kedua RBS. Support become resistance ataupun support breakout resistance, dan yang kedua resistance breakout support di kursor yang saya tunjukkan ini. Kita bahas yang pertama, yaitu SBR, support breakout resistance. Maksudnya adalah support yang telah di break akan menjadi resisten, begitu pula sebaliknya RBS, resisten breakout support, maksudnya adalah resisten yang telah di breakout akan menjadi support. Oke, ini materi basic yang ada di support and resistance analysis. Kemudian yang kedua yaitu supply and demand trading strategy, di mana di dalam supply and demand trading strategy ini ada 5 setup. Yang pertama rally based rally, yaitu kenaikan kemudian membuat sebuah base, kemudian dia naik lagi, di mana ini menunjukkan sedang terjadi banyak minat pembeli ataupun trennya sedang naik ataupun uptrend. Kemudian yang kedua yaitu drop base drop, di mana ini menunjukkan penurunan ataupun banyaknya seller di pasaran, di mana dia pertama membuat drop ataupun penurunan, kemudian membuat sebuah base, kemudian membuat drop. Ini menunjukkan downtrend ataupun penurunan harga. Kemudian yang ketiga yaitu rally base drop, yang keempat drop base rally, dan yang terakhir hidden base ataupun base yang tersembunyi. Nah, dari dua materi ini yaitu support and resistance analysis, kemudian supply and demand analysis, di episode kali ini kita akan gabungkan menjadi satu kesatuan yang dapat kita gunakan bersama untuk mencari tempat entry point kita. Kita masuk ke materi entry point kita, yaitu pengembangan dari support and resistance analysis digabungkan dengan supply and demand trading strategy. Ada 3 setup. Yang pertama normal setup, kita sebut dengan setup yang normal, kemudian yang tipe kedua dan tipe ketiga. Kita bahas satu persatu, kita bahas yang tipe pertama terlebih dahulu. Maksud pengembangan daripada SBR ataupun RBS ini maksudnya adalah di poin B ataupun SBR dan RBS ini, B ini maksudnya adalah base. Nah, base ini sama level antara support breakout resistance dan resistance breakout support. Nah, di breakout itu sendiri itu adalah sebuah base. Kita langsung ke contohnya, kita buka chart. Nah, ini untuk contoh yang normal setup ataupun support become resistance yang tipe pertama, di mana pertama harga naik membuat resistance, kemudian melakukan penurunan dan melakukan breakout. Resistance yang di sini di breakout, kemudian dia turun. Nah, resisten yang telah di breakout akan menjadi support karena resisten breakout support dan dia harga akan naik. Nah, di breakout ini ada sebuah base. Nah, base ini sama level antara resisten dan support. Contohnya seperti ini di chart yang saya tunjukkan. Pertama harga membuat resisten ataupun tahanan di atas, kemudian turun, kemudian dia naik melakukan breakout. Nah, di breakout ini ada sebuah base. Ini saya coba hapus terlebih dahulu. Oke. Di sini dia melakukan breakout, kemudian dia turun membuat support, kemudian dia naik lagi. Karena memang resisten yang telah di break akan menjadi support. Nah, untuk entry point-nya di breakout ini kita cari sebuah base. Nah, base ini sama level dengan resisten. Oke. Di sini saya tandai ini base. Kalau di supply and demand analysis ini disebut rally base rally. Nah, base ini sama level dengan resisten yang telah di breakout. Nah, di base inilah tempat kita melakukan entry buy, sebab setupnya adalah resisten breakout support ataupun resisten become support ataupun resisten base support. Nah, di base ini kita melakukan entry buy. Ini untuk setup yang pertama. Kemudian untuk setup yang kedua ataupun support and resistance tipe kedua, yaitu di mana base-nya berada di atas level daripada support become resistance ataupun resistance
become support. Base-nya berada di atas level SBR ataupun RBAS. Jadi tidak sama level, beda dengan yang pertama, di mana di yang setup pertama base-nya ini berada di level resistance become support. Oke. Berada di tengah-tengah daripada level RBAS ataupun SBR. Oke. Untuk setup yang kedua, sekali lagi, base-nya ini berada di atas daripada level SBR ataupun support become resistance dan resistance become support. Ini untuk tipe yang kedua. Contohnya, oke, ini contoh yang setup kedua. Pertama, harga membuat resisten turun, kemudian melakukan breakout. Kemudian ketika harga reject, ketika harga turun, dia tidak sampai dengan ke level RBAS ataupun SBR. Dia tidak sampai dengan level ini, kemudian melanjutkan kenaikan. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, dia membuat resisten turun, kemudian melakukan breakout di sini. Oke, ini membuat breakout. Di sini momen breakoutnya, kemudian harga reject. Oke, turun dan belum sampai ke level RBAS ataupun resisten breakout support, harga terus naik. Nah, ini kenapa dia berhenti di sini, karena kalau kita tengok di fase breakout ini, dia membuat base di atas level RBAS. Base-nya berada di atas. Beda dengan setup yang pertama. Ini saya buka setup yang pertama. Nah, base dia berada di pertengahan level resistance breakout support. Sedangkan di setup yang kedua ataupun tipe yang kedua, base-nya berada di atas daripada level resistance breakout support. Nah, kalau kita kecilkan time frame, ini kita kecilkan ke H1. Oke, pertama dia membuat resisten di sini, turun, kemudian melakukan sebuah breakout. Nah, base-nya berada di sini, tidak berada di tengah-tengah sini. Oke, base-nya berada di atas. Makanya ketika harga reject, dia hanya sampai ke level base ini. Ini di supply and demand analysis disebut rally base rally. Oke, karena base-nya berada di sini, maka untuk entry kita di base di atas level resistance breakout support. Oke, kita entry-nya di atas level, tidak sama dengan level RBAS ataupun SBR. Ini untuk setup yang kedua. Sekali lagi, untuk setup yang kedua, base berada di atas level support become resistance ataupun resistance become support. Oke, ini untuk setup yang kedua. Base berada di atas level SBR ataupun RBAS. Oke. Nah, untuk setup yang ketiga yaitu support and resistance tipe ketiga, di mana level SBR ataupun RBAS, support become resistance dan resistance become support di breakout, kemudian base-nya berada di atas daripada level support become resistance ataupun resistance become support. Kita langsung ke contohnya saja, yaitu ke contoh yang support and resistance tipe ketiga, di mana level support and resistance di breakout, kemudian base-nya berada di atas daripada level tersebut. Oke, ini contohnya. Ini contoh patternnya. Pertama, harga membuat support, kemudian naik melakukan rejection, kemudian turun melakukan breakout di sini. Kemudian harga tidak berhenti di level support become resistance ataupun resistance become support. Nah, level ini ditembus ataupun di breakout, kemudian dia mencari base di atas daripada level support become resistant. Nah, kemudian harga melakukan rejection di level base tersebut, kemudian harga melanjutkan penurunan. Contohnya seperti ini. Pertama, harga membuat support terlebih dahulu, kemudian reject ke atas, kemudian melakukan sebuah breakout di sini di kursor yang saya tunjukkan, kemudian harga turun. Nah, ketika harga naik lagi, level support become resistant ini di line hitam ini di breakout. Nah, kemudian harga naik mencari sebuah base di mana base-nya berada di atas daripada level support become resistant, kemudian baru harga melanjutkan penurunan. Nah, umumnya trader-trader yang menggunakan support become resistant, mereka meletakkan order sell mereka di sini di level support become resistant ini. Nah, padahal harga mencari sebuah base yang berada di atas support become resistant. Oke. Harga mencari base di atas, kemudian harga baru melanjutkan penurunan. Nah, ini untuk support and resistance yang tipe ketiga. Terjadi breakout, kemudian
level support become resistance-nya berada di atas, kemudian melakukan penurunan. Nah, di base inilah tempat kita melakukan entry sell. Sekali lagi, untuk yang tipe ketiga, terjadi breakout di level support become resistance, kemudian harga mencari base di atas daripada level support become resistance. Pertama terjadi breakout terlebih dahulu. Oke, terjadi breakout di level support become resistance, kemudian harga naik mencari base, kemudian harga baru melanjutkan penurunan. Saya kira cukup jelas materi support and resistance analysis digabungkan dengan supply and demand trading strategi ini. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video-video trading lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.